Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya di channelnya Kang Guru, dan video ini merupakan bukti nyata saya membuat karya untuk di-upload di YouTube dan kemudian akan dikaitkan dengan PMM. Jadi bukti nyata kegiatan saya yang semoga bermanfaat untuk tugas PMM. Jadi kita akan bicara secara monolog, bukan dialog, karena saya sendiri, tidak ada teman buat ngobrol. Kita akan ngobrol, kita akan bicara, saya sendiri mungkin, tentang kasus Pina yang terjadi saat ini di tahun 2024 bulan Juni ya, masih hangat-hangatnya, di mana kejadian ini berada di lokasinya di Cirebon. Kebetulan saya di Kuningan, jadi kabupaten yang berdekatan. Saya tidak akan berbicara tentang kasus Pina dalam perspektif hukum, perspektif kriminal, ataupun hal-hal yang lain, tapi saya akan coba untuk melihat kasus ini dalam perspektif pendidikan. Karena sebagai pendidik, guru, dengan adanya kasus ini, saya merasa sangat miris, begitu. Kenapa? Seperti yang kita ketahui bahwa Pina ini merupakan perempuan yang saat itu, mungkin 8 tahun yang lalu, saat kejadian adalah anak sekolah, ya. Jadi usia sekolah, entah itu SMA atau SMP, saya kurang tahu. Mungkin SMA hendak beranjak ke kuliah mungkin ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa kasus Pina ini terjadi pada remaja, begitu. Sebentar, ada motor lewat. Oke, kita lanjutkan. Kejadian ini terjadi pada seorang remaja masa sekolah, dan kemudian diindikasikan bahwa pelaku ataupun yang tega melakukan tindakan yang sangat biadab ini juga mungkin seumurannya atau di atasnya sedikit. Artinya ada remaja di sana, bukan dilaksanakan oleh orang tua yang dewasa, tetapi oleh remaja-remaja ABG saat itu yang sangat tega. Kalau versi berita yang saya tonton, berdasarkan penuturan Linda yang kesurupan itu, bahwa korban katanya rupa daksa, kemudian dilakukan penyiksaan dan lain-lain. Saya kurang tahu jelasnya seperti apa. Tetapi jika itu terjadi, ini sangat miris karena bagi remaja saat itu tidak ada sama sekali rasa kemanusiaan. Kalau memang betul korban Vina ini disiksa hingga meninggal dan lain-lain dengan segala macam penyiksaan yang katanya berat begitu, dengan dipukul, diseret dan lain-lain. Kita akan tunggu bagaimana perkembangannya. Cuman kalau memang itu terjadi, itu sangat menyayangkan sekali karena remaja saat itu sudah berani untuk melakukan tindakan biadab, tindakan yang di luar dari batas kemanusiaan. Tidak ada nurani, tidak ada rasa kemanusiaan, tidak ada rasa bahwa Dan itu yang saya takutkan seperti itu. Jadi remaja saat itu kehilangan jati diri, kehilangan akhlak mulianya, kehilangan akhlak baiknya. Mereka telah lahir dengan pandangan-pandangan biadab, merencanakan pembunuhan misalkan, kemudian pokoknya sangat tidak menyangka sama sekali. Tidak ada takut-takutnya, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa berdosa, ataupun tidak ada etikanya ya. Tidak ada kebaikan ibaratnya. Tidak ada ruh kebaikan, tidak ada akal sehatnya, sehingga mereka berani untuk melakukan tindakan yang sangat biadab kepada Pina saat itu. Terlepas dari itu semua, saya sangat menyayangkan. Ini adalah sebuah indikasi bahwa ternyata mungkin ada yang salah dalam hal pendidikan kita di Indonesia, di mana pendidikan kita lebih mengutamakan saat ini siswa menjadi sosok yang dia secara attitude, secara sikap, secara mental, secara akhlak bisa terbentuk dengan baik. Seorang siswa yang bisa merasa dirinya adalah seorang manusia, yang harusnya dia menyayangi manusia yang lain, yang dia juga harus mengerti bahwa dia
atur oleh agamanya, sehingga menjadi sosok-sosok siswa yang religius, kemudian siswa yang baik hati, siswa yang berbuat baik kepada sesama, kepada orang tua jauh dari kemaksiatan, tetapi mereka malah bukan lagi maksiat ya. Kalau memang terjadi ya sangat membunuh itu kan, aduh ya Allah. Jadi sangat disayangkan sekali. Ada apa dengan semua itu? Mungkin perlu kita evaluasi diri saya sebagai pendidik, khususnya bagaimana menanamkan pola pendidikan di sekolah sehingga siswa ini akan menjadi sosok yang betul-betul menjadi manusia seutuhnya, manusia yang baik, manusia yang bisa terbebas dari bisikan-bisikan setan, kemudian manusia yang betul-betul baik, yang dia bermanfaat. Jangankan bermanfaat ya, orang-orang seperti yang membunuh Pina ini mungkin ya seperti itulah. Jadi ini adalah sebuah PR besar bagi kita sebagai pendidik, bagaimana kita membentuk masyarakat, sekolah, anak didik kita untuk menguatkan mereka dalam segi keagamaan, segi kemanusiaan, segi attitude-nya, segi sikapnya, karakteristik dan lainnya, sehingga mereka akan tumbuh menjadi sosok yang sense of human, punya rasa kemanusiaan yang tinggi, kemudian mereka bisa mengerel, bisa memfilter setiap tindakan-tindakannya sehingga tidak brutal seperti itu. Dan itu adalah PR kita semua, PR saya sebagai pendidik. Baik teman-teman, jadi itu hanya sebuah perspektif dari satu kasus di mana mungkin oknum-oknum remaja seperti itu, tapi tidak semuanya remaja di Indonesia juga seperti itu. Banyak sekali juga remaja-remaja kita, anak didik kita yang juga baik sekali, mereka religius dan lain-lain. Tetapi ada segelintir orang, kebiadaban yang dilakukan oleh remaja merupakan satu indikasi, mungkin 1 dari 1000 orang ada yang seperti itu, tetapi kita tidak boleh lengah bahwa semua akan bisa terjadi dan ke depan kita sangat berat mengemban amanah untuk mendidik dan membimbing anak kita di sekolah sehingga mereka anak didik kita bisa menjadi sosok yang sangat baik, sosok yang bisa diharapkan oleh bangsa, negara, dan keluarga. Demikian podcast kali ini, atau demikian monolog kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ini hanya sebagai luapan rasa penyesalan, rasa kekhawatiran, rasa sangat menyayangkan sekali ada kejadian seperti itu di Indonesia, khususnya di daerah Cirebon. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe dan nantikan podcast selanjutnya di Kang Guru. Terima kasih. Assalamualaikum.